Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, sebelum kita melakukan dan mengangkat tugas dan tanggung jawab rencana hidup kita hari ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lewat renungan harian Toraya Kamis 2 Juni 2022, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kemurahan-Mu yang Engkau terus perkenankan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, di hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami sehingga kami dimampukan untuk memahami apa kehendak Tuhan lewat firman yang kami dengarkan. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Yang akan saya bacakan adalah pada ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 diberi tema hiduplah oleh roh. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan ini, Paulus menyebut beberapa, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Menurut Paulus, kelakuan seperti ini merupakan tanda bahwa orang itu masih hidup atas dorongan keinginan daging. Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat, hiduplah oleh roh. Biarlah roh Allah membimbing kamu supaya hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Paulus tahu bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun manusia mengalami pembaharuan dari hari ke sehari. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, orang Kristen bukanlah orang yang bebas dari berbagai godaan dosa. Setiap hari iblis selalu mencari kesempatan untuk menggiring para cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan. Banyak hal bisa dipakai iblis untuk menggiring kita agar tetap berkanjang dalam dosa. Bisa memakai uang, bisa memakai kuasa, bisa memakai seks, bahkan bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud iblis. Itu adalah bisikan beracun. Karena itu waspadalah. Hiduplah oleh roh, karena Roh Kuduslah yang akan membimbing serta menuntun untuk hidup sebagaimana mestinya. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kesempatan yang indah Engkau perkenankan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Dan akan menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru kepadamu, biarlah Engkau terus menopang kami dalam berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Sehingga kehidupan ini Tuhan kami senantiasa menjalaninya dalam kebenaran firman-Mu, titah-Mu dan kehendak-Mu. Berkati segala rencana hidup kami Tuhan, biarlah kami mampu mengerjakannya dan menyelesaikannya. Allah Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan membawa kehidupan saudara-saudara kami yang sementara dalam pergumulan pada saat ini. Engkau hadir Tuhan, mendengarkan seruan mereka. Biarlah mereka terus dimampukan dan terus kuat di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka dapat keluar dari pergumulan-pergumulan yang mereka alami di tengah-tengah menjalani hidup karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan dan tuntun kami dalam kehidupan ini. Dan ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.